Brosur halaman 6 pada surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dari ayat ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mereka hendak berhakim kepada taghut? Kemudian yang kedua, apakah bisa atau boleh kita meminta bantuan terhadap ormas yang bukan Islam dan ternyata dapat membantu suatu permasalahan, Ustaz? Sudah. Jadi tauhid itu dari kata togo. Segala sesuatu yang melampaui batas kebenaran itu namanya tauhid. Maka kamu jangan berhakim kepada tauhid, maksudnya mengambil hukum keputusan yang menyimpang dari aturan Allah. Apakah itu buatan siapa saja, kalau itu menyimpang dari aturan Allah itu berarti berhakim kepada tauhid. Maka umat Islam diperintahkan supaya mengambil hukum apa yang ditentukan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila ila min qablik, ya. Wa ma unzila min qablika. Jadi mempercayai pada Allah itu yang baik itu diturunkan Al-Qur'an itu atau kitab-kitab yang sebelumnya Al-Qur'an itu sama, memerintahkan manusia ini untuk tunduk patuh kepada Allah dan mengkufuri taghut. Di ayat lain Allah mengatakan ani'budullah wastanibut taghut. Semua nabi, semua rasul mempunyai seruan yang sama, tauhidnya sama. Di nabi yang pertama sampai nabi terakhir seruan agamanya, tauhidnya sama. Ani'budullah, hambakan dirimu kepada Allah, wastanibut taghut, dan jauhi taghut. Taghut itu sesuatu yang menjadikan melampaui batas kebenaran, itu taghut. Ya. Jauhi itu, dijauhi. Jangan sampai kamu mengikuti taghut, akhirnya menyimpang dari kebenaran tadi. Apa saja bisa jadi taghut. Istri bisa jadi taghut, suami bisa jadi taghut, anak bisa jadi taghut, gitu. Kalau suami menjadikan istrinya menyimpang dari jalan Allah, atau istri menjadikan suaminya menyimpang dari Allah dan lewat jalan Allah yang benar, demi cintanya kepada istrinya, akhirnya istrinya tidak suka. Kalau kamu ikut jalan Allah tadi, ikuti jalan setan, ikuti jalan lain, nah itu namanya istrinya jadi taghut. Baliknya juga begitu, suami bisa. Gitu? Kalau kamu jadi istri saya harus mengikuti saya. Kamu gak usah ngaji Quran, gak usah ngaji, udah jadi orang biasa begini seperti saya ini. Quran ini wong karangane wong, mung dongenge wong dhisik itu kan. Orang-orang kafir kan mengatakan Quran itu hanya dongengan orang-orang dahulu. Atau istrinya manut. Nah, itu jadi taghut. Seperti ini tadi yang disebut dalam surat Al-Furqan. Ayat 29 tadi coba dibaca. Surat Al-Furqan ini pada brosur halaman 2 tadi. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Ya. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Dari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an sudah datang kepadaku, nah dia ternyata mengajak aku meninggalkan Quran, maka menyesatkan aku dari jalan Quran. Itu yang menyesatkan itu tauhid. Siapa wujudnya tauhid? Ayat sebelumnya.
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadi si fulan itu teman akrabku. Terus baca disambung. Laqad adzallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Nah, teman akrabnya jadi tagut. Dia sudah baik-baik, ketika Quran datang kepadaku, saya sudah ikuti ngaji dengan betul, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Teman akrabku datang, teman akrab ini. Loh, kamu ngaji toh? Ngaji Quran? Iya. Ya dah, ikuti aja, ikuti saja. Kamu tinggalkan, tidak usah ikut ngaji itu. Quran itu ibaratnya lautan. Kalau kamu mau belajar renang, jangan langsung ke laut. Tenggelam kamu. Belajar Quran, mau belajar renang, itu ibaratnya di parit-parit kecil-kecil, di sungai-sungai kecil-kecil itu loh. Jangan langsung belajar renang kok langsung neng laut, ya tenggelam kamu mati. Maka lewat parit-parit kecil. Nah, katanya yang dari parit ya itu orang-orang yang dianggap alim-alim itu. Belajar renangnya lewat alim-alim ini. Tidak usah kepada Quran. Dia pikir, oh iya bener ya, kalau ajar renang kok neng laut mesti kelelep. Jadi wong belajar ngaji Quran dipadai wong belajar renang. Ora pas itu, gitu. Ora pas. Pakai dipadai herbal ya tidak pas. Quran ini firman Allah, Allah malah memerintahkan kok. Ya. Allah itu memerintahkan, kitabun anzalnahu ilaika. Quran ini tak turunkan kepadamu. Ya. Mubarakun, penuh berkah. Ya. Al-Quran saya turunkan kepadamu penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Jadi bukan dipakai seperti renang. Belajar tiap ayat. Dengan mempelajari tiap-tiap ayat, kamu akan dapat pelajaran. Walitadzakara ulul albab. Orang yang mempunyai akal pikiran akan mendapat pelajaran. Sudah jadi ngaji baik-baik, teman akrabnya datang mengatakan seperti tadi, tinggalkan Quran, tidak usah ngaji. Ya. Tidak usah ngaji lah. Nanti di hadapan Allah baru dia menyesal. Laqad adzallani 'ani dzikri ba'da irja'ani. Sungguh teman akrabku telah menyesatkan aku ketika Al-Quran sudah datang kepadaku. Lah teman akrab tadi jadi tauhid karena ngajak nyimpang dari tuntunan Al-Quran tadi. Apalagi? Tadi pertanyaan yang kedua tadi, apakah kita boleh atau bisa meminta bantuan terhadap ormas yang bukan Islam dan ternyata dapat membantu suatu permasalahan? Masalah apa? Masalah apa? Kamu minta bantuan orang kafir aja boleh kok. Ya, misalnya kamu jalan, sepeda motormu gembos kena paku. Yang tambal ban di sisi situ orang kafir, boleh nggak minta bantuan turun nambalkan banmu? Boleh. Maka kamu minta bantuan tadi urusan apa? Ya, kalau urusan-urusan begitu boleh. Kamu mengangkat barang keberatan yang di situ ada orang kafir, tolong Pak, ini angkatkan ke mobil saya atau boleh kamu. Sebenarnya nggak minta tolong kan? Lah minta tolong yang tidak boleh itu minta tolong yang mestinya itu hanya Allah yang bisa, kok minta tolong pada orang lain. Misalnya minta keselamatan, ya, supaya selamat, yang kamu minta tolong pada danyang, ya, dengan cara kamu bersesaji-sesaji di tempat-tempat yang kamu anggap angker tadi, ya, nah itu minta berkah. Rezeki supaya barokah minta ke kuburan-kuburan, ya, dapat rezeki yang berkah. Nah, yang beri rezeki siapa? Allah. Yang beri berkah juga Allah. Ya, supaya rezekimu berkah, kata Allah, sukalah kamu sedekah. Nah, suka kamu keluarkan rezeki yang diberikan oleh Allah itu sebagian kecil
infakkan, disedekahkan. Kamu akan subur berkahnya karena Allah berjanji yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Kalau harta kamu sedekahkan, harta itu disuburkan oleh Allah. Berkah nanti rezekimu. Ya, berkah. Kalau harta yang bercampur riba dimusnahkan oleh Allah. Yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan dia mencampur dengan riba tadi. Ya, tuh. Nah, kalau minta tolong yang hal yang ini seperti saya contohkan tadi dan sejenisnya boleh saja itu. Kalau minta selamat, minta rezeki, minta berkah, minta apa yang bisa menolong itu hanya Allah. Lah kok minta kepada orang lain? Pada selain Allah. Lah itu enggak boleh, itu syirik gitu. Biar lulus ujian datang, kuburannya baik, mati padahal datang kubur. Mbah besok mau ujian negara, tuh UN. Ya, tolong ya Mbah didoakan biar lulus. Mbah saya mau ngelamar gadis, tolong biar diterima Mbah. Ya, doakan. Lah itu syirik. Dilalah tempat kuburin Mbah besok ngelamar gadis tadi ditampa tenan. Lah rumangsane ini mergone dungane Mbah sing wis mati tadi. Padahal mbahmu itu belum dikubur sudah mati, belum dikubur saja ndak bisa apa-apa. Lah kok wis dikubur malah mbok kon ndongake gimana? Nah, mestinya kamu yang hidup tuh mendoakan yang mati, bukan yang mati suruh mendoakan yang hidup. Nah, gitu-gitu enggak boleh. Kalau minta tolong itu yang contohkan kepada siapapun boleh. Pada ormas, pada orpol, pada perseorangan, tinggal apa? Minta tolongnya masalah apa?